Hai listeners, kembali lagi dengan gue Dennis Johan dan Dan gue Victor. di mana? Di catatan Iman. Iman. Oke, kembali lagi bersama kita Nitor di catatan Iman, masih di social distancing. Jadi kali ini kita berimprovisasi. Jadi kita pakai video call supaya mudah-mudahan lebih improve ya buat improve user experience. Akhirnya para listener bisa lihat muka kita ya. Iya, finally gitu ya. Oke, Guru Victor, kira-kira apa yang mau disampaikan nih oleh Pastor Victor hari ini? Waduh, enggak lah. Saya masih jemaat biasa. Oke, hari ini mungkin kita ngebahas suatu topik yang sebenarnya kalau mungkin para listener nggak tahu ya, kita sebenarnya topik yang di belakang layar tuh udah gue sama Dennis tuh sering bahas kali ya. Udah sering bahas. Dan sering berdebat. Yes, adalah mengenai miracles, atau dalam bahasa Indonesianya itu apa ya, mujizat kali ya, Den ya? Mujizat. Jadi, dimana kan maksudnya kita sering banget ngeliat kalau dalam Alkitab tuh banyak banget mujizat-mujizat yang terjadi ya. Maksudnya kayak di Perjanjian Lama tuh yang terkenal mungkin kayak 10 tulah di Mesir, terus kayak Musa bisa membelah Laut Merah, dan juga sun stand still, dan banyak banget mujizat-mujizat lain terjadi di Alkitab gitu. Cuman kayak kenapa kok kita lihat di sekarang tuh, zaman sekarang tuh udah nggak ada mujizat-mujizat yang sekaliber itu gitu loh. Jadi kayak mungkin banyak orang yang jadi kayak bertanya-tanya gitu kan, apakah mujizat itu sebenarnya masih terjadi gak sih sampai saat ini gitu. Dan kalau andaikan iya, kenapa kita nggak melihat lagi mujizat seperti yang ada di Alkitab. Jadi mungkin itu yang akan jadi topik bahasan kita sih, Den. Wah. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam nih, Tor. Sebelum kita udah terlanjur makin dalam, makin pusing nih nantinya, kita mungkin bahas dari awalnya dulu aja nih. Dari awalnya dulu, kata miracles itu sendiri. Sebenarnya miracles ini seperti apa sih sebenarnya? Miracles itu sendiri. Nah, jadi gue setuju banget. Jadi mungkin di awal kita harus ngebahas dulu mengenai definisi daripada miracles itu sendiri ya. Jadi sebenarnya miracles itu sendiri adalah, simpelnya adalah sebenarnya sebuah supernatural event atau kejadian yang supranatural yang terjadi dalam dunia natural kita yang nggak bisa dijelaskan dengan cara natural atau secara alami. Jadi kayak dengan pengetahuan kita, dengan kayak kita punya sains, itu nggak bisa menjelaskan kenapa sih hal ini bisa terjadi. Jadi itu adalah kategori yang masuk dalam kategori miracle sebenarnya, gitu sih. Jadi atau juga bisa dibilang tuh kayak ini, Den, kayak supernatural tuh apa ya, kayak intervensi dari Tuhan atas dunia ini, jadi bilang gitu. Nah, tapi menurut lu sendiri peranan daripada miracles itu buat apa dan kenapa Tuhan melakukan intervensi semacam itu? Jadi sih aku percaya tuh bahwa kayak apa ya, Tuhan itu ingin menyampaikan pesannya gitu ke bumi ini, ke dunia ini, menyampaikan pesannya pada kita semua, dan seringkali adalah perantara yang dia sering gunakan adalah manusia gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana kita tahu bahwa manusia yang ngomong ini menyampaikan pesan dari Tuhan apa enggak gitu. Nah, jadi miracles ini seringkali adalah menjadi suatu menjadi suatu bukti bahwa messenger ini atau orang-orang yang berkata bahwa dia dapat entah itu penglihatan dari Tuhan ataupun dapat pesan dari Tuhan ini benar-benar datang daripada Tuhan gitu. Jadi kalau gue kasih analogi tuh kayak misalkan kayak orang di raja zaman dulu kan suka ngirim pesan gitu kan. Nah, biasanya mungkin misalkan saat dia kirim pesan ke raja lain gitu, gimana cara raja lain itu tahu bahwa ini tuh benar-benar ditulis oleh raja. Biasanya rajanya itu akan pakai cap yang dari lilin kalau tahu. Jadi cap dari lilin di atas daripada sebagai segel daripada suratnya itu. Gitu. Jadi, nah gue percaya bahwa mujizat itu kalau dalam analogi itu seperti segelnya itu. Segel yang memberikan otoritas kepada pesannya itu. Jadi sehingga kita tahu bahwa pesan ini benar-benar datang daripada Tuhan. Gitu. Konfirmasi lah ya sebenarnya ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam objection atau mungkin sanggahan tentang miracles saja kali ya. Karena tadi kan lo bilang kan bahwa miracles ini sesuatu yang nggak bisa dijelaskan secara natural. Tapi kenyataannya kalau kita baca sebenarnya mungkin banyak juga sains yang berhasil untuk memecahkan miracles yang terjadi mungkin baik di Alkitab maupun di dunia ini lah ya, di seluruh dunia. Miracles itu ternyata katanya itu bisa bisa dijelaskan. Contohnya misalnya kayak pelangi itu mungkin hasil daripada refraksi sinar matahari bertemu dengan air hujan, kemudian ada embun dan lain-lain, akhirnya jadilah pelangi. Misalnya salah satunya. Kemudian juga misalnya di Alkitab ditulis Sodom dan Gomora. Misalnya bisa aja itu
hujan apa ya, belerang kan ya, api gitu ya. Itu mungkin aja itu cuman gunung api meletus dekat situ misalnya. Itu secara saintifik. Dan kemudian Sungai Yordan tiba-tiba mengering di zaman Perjanjian Lama, di kisahnya Yosua misalnya, itu bisa dijelaskan misalnya itu contohnya itu ternyata cuma longsor. Itu karena longsor misalnya. Nah, itu artinya kan miracles yang tadi miracles ternyata nggak jadi suatu miracles. Sekarang miracles tersebut bisa dijelaskan. Kalau kayak gitu gimana? Wow. Bener sih, maksud gue apa yang sampaikan tuh bener banget, bahwa kayak banyak atau beberapa mujizat yang ada di dalam atau tertulis dalam Alkitab itu sekarang tuh mungkin nggak sepenuhnya bisa dijelaskan, tapi bisa kira-kira kayak kemungkinan besar seperti ini gitu kan. Kayak bilang tadi, pelangi lah, gunung berapi dan segala macam. Dan tapi menurut gue kayak apa ya, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu adalah sosok yang menciptakan bumi ini dan segala macam isinya. Jadi kayak akan sangat mungkin bahwa Tuhan juga menggunakan hal-hal natural tersebut sebenarnya untuk melakukan apa yang Dia mau lakukan gitu. Dan menurut gue yang mungkin secara miracles-nya betul bahwa mungkin tidak supranatural miracles yang lainnya gitu kan. Tapi yang menurut gue yang bisa kita pelajarin tuh bahwa apa ya, kalau kita dari cerita tersebut tadi, menurut gue yang membuat itu menjadi miracles yang luar biasa adalah timingnya gitu. Contoh adalah kayak Sodom dan Gomora gitu. Itu hujan api itu datangnya tepat banget saat Tuhan memang lagi mau menjatuhkan penghakimannya gitu kan. Jadi itu bukannya suatu proses natural yang terjadi secara random gitu, atau enggak saat kayak bangsa Israel mau nyebrang sungai Yordan ya waktu itu ya. Laut Merah. Bukan. Yang Yosua ya. Iya, yang zaman Yosua. Ya. Mau nyebrang terus tiba-tiba sungainya itu mengering, itu kan banyak yang bilang mungkin karena longsor dan segala macam. Ya betul, mungkin aja gitu secara natural mungkin menjelaskannya seperti itu. Cuman timingnya itu kenapa bisa pas banget pas bangsa Israel ini mau lewat gitu. Jadi kayak timingnya ini yang benar-benar menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu juga berada di balik kejadian-kejadian yang mungkin bisa dijelaskan secara natural. Jadi itu sih. Jadi dan menurut gua betul bahwa itu akhirnya menjadi sebuah kejadian yang kalau kita balik ke definisi miracles memang bukan menjadi miracles kan, karena bisa dijelaskan secara natural. Tapi intinya kita nggak bisa mengecilkan peranan Tuhan di balik itu semua. Sama sebenarnya kalau kita mau lihat lagi kejadian miracles yang lainnya juga banyak juga miracles yang nggak bisa dijelaskan secara natural. Kayak misalkan Musa ngubah tongkatnya jadi ular, itu kan gimana jelasinnya ya gitu kan, dari benda mati ke benda hidup. Atau enggak kayak Yesus memultiplikasi roti dan ikan jadi 5.000, itu juga secara kimia kan nggak mungkin bisa dilakukan gitu. Jadi itu sebenarnya banyak juga hal-hal lainnya sebenarnya gitu. Oke Tor, tapi kan banyak orang yang sebenarnya nggak pernah mungkin ya seumur hidupnya ngelihat miracles yang tadi baru aja kita sebutin. Kalau gue nanya secara pribadi, lu sendiri pernah tiba-tiba ngelihat misalnya kayak Yosua ngomong stand still gitu, matahari terus diam gitu selama 24 jam. Maksudnya itu kan jadi history ya. Jadi history maksudnya ya kita boleh percaya, boleh enggak, karena memang at some point itu kita baca, bukan kita alami. Maksudnya itu bukan experiential knowledge gitu. Itu cuman ya sesuatu yang kita baca. Seperti yang kita tahu bahwa mungkin sama kayak buku-buku lainnya, kalau skeptis akan bilang bahwa ya itu bisa aja karangan. Maksudnya bukan sesuatu yang bisa kita jadikan acuan lah ya. Maksud gue tuh at some point banyak yang skeptis yang ngomong kayak gitu juga. Misalnya kayak novel juga suka bikin aja kan. Maksudnya kayak ada vampir lah segala macam. Itu juga sebenarnya bikinan, istilahnya kayak gitulah. Banyak ilmuwan juga berpikir kayak gitu. Jadi intinya adalah bahwa banyak daripada ilmuwan juga berpikir misalnya kayak kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi kan sebenarnya melawan pengalaman kita gitu. Melawan pengalaman normal manusia gitu. Karena mostly kita mati ya udah gitu, nggak akan ada lagi jadi debu gitu. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kalau orang mati kemudian bisa hidup lagi, itu mungkin secara general itu nggak akan pernah terjadi gitu. Jauh. Jadi kalau kita mau bandingin dengan orang yang mati nggak pernah bangkit, ini cuma satu. Maksudnya cuma Tuhan Yesus yang mati dan bangkit lagi. Jadi banyak ilmuwan mulai berpikir bahwa ini nggak make sense dan
nggak ada alasan, nggak ada dasarnya untuk kita mempercayai hal tersebut. Kalau dari sisi miracles ya, ini bukan ngomong dari segi bukti, karena kita udah pernah bahas dari segi bukti ya, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Tapi dari segi miraclesnya sendiri, dari probabilitas, ini boleh dibilang 0,001, kemudian ini tuh kayak 99,999% semua orang akan mati. Nah, sementara ada satu yang bangkit. Iya kan? Maksud gue tuh ini yang membuat kayak, oke, ini terlalu kecil probabilitasnya, dan nggak ada dasar untuk kita mempercayai hal tersebut. Kalau banyak ilmuwan berkata gitu ya, pakai unsur probabilitas yang tadi gue bilang, untuk orang-orang yang nggak pernah melihat miracles seumur hidupnya. Menurut lu gimana untuk menyanggah hal tersebut? Oke. Jadi, susah juga ya. Jadi memang, itu adalah kayak sebenarnya juga sempat dibahas di dulu tuh, kalau tahu ada satu ilmuwan ateis juga namanya David Hume. Jadi itu tahun 1700-an lah, 1770-an itu juga sudah ngomongin hal ini. Jadi kayak hal itu sudah dibahas mungkin 200-an, 300 tahun yang lalu juga sudah sempat jadi perdebatan gitu. Dimana kayak dia menyatakan bahwa kayak bukti dari sesuatu yang terjadi yang terjadi lebih sering itu pasti lebih besar daripada kejadian yang langka atau yang terjadi cuma sekali gitu. Jadi harusnya kita sebagai orang yang bijaksana, orang yang pintar, harusnya itu menaruh kepercayaan kita pada sesuatu yang sering terjadi daripada yang jarang terjadi gitu. Dan kayak make sense juga. Banget gitu. Benar, make sense banget sih, benar. Make sense banget, tapi kayak kalau kita sebenarnya reflect lagi ya kepada kehidupan kita, sebenarnya banyak banget loh dan kejadian yang semua terjadi cuma sekali gitu. Contohnya kayak kita udah ngebahas di beberapa episode lalu kayak Big Bang. Kayak penciptaan bumi dan segala isinya. Ini juga terjadi cuma sekali gitu kan. Apakah artinya karena cuma terjadi sekali, kita jadi meragukan bahwa bumi ini eksis? Enggak kan? Atau enggak awal mulanya kehidupan manusia itu juga cuma terjadi sekali kan? Tapi apakah kita meragukan bahwa manusia itu hidup? Enggak kan? Atau enggak, actually sebenarnya segala sesuatu yang ada dalam sejarah itu pasti cuma terjadi sekali. Kayak misalkan proklamasi Indonesia pada tahun 1945 itu juga terjadi cuma sekali kan. Tapi kan itu bukan artinya kita akhirnya mengecilkan kejadian tersebut. Atau bahkan kalau kita tanya sama si orang ateis, mereka pun juga lahir cuma sekali gitu. Tapi apakah artinya jadinya bukti bahwa dia hidup itu jadi kecil karena dia cuma lahir sekali? Kan enggak seperti itu gitu. Jadi menurut gue kayak di dalam pertanyaan tersebut tuh ada satu buah hal yang miss gitu, adalah kayak banyak orang yang menyalahartikan probability dengan evidence gitu. Bahwa kayak hanya karena mungkin tadi yang lu ceritakan bahwa orang yang mati lalu bisa bangkit kembali itu 1 banding berapa miliar manusia gitu. Artinya itu kayak susah banget terjadi. Ya betul gitu, memang secara probabilitas memang kecil, dan memang kita jadi lebih sulit untuk percaya gitu. Tapi bukan artinya itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Jadi menurut gue balik lagi kita harus kembali kepada buktinya apa. Bukan menopang bahwa hal itu bisa terjadi. Makanya seperti beberapa episode yang lalu kita sempat ngebahas kan, apa sih bukti daripada Yesus itu benar mati dan bangkit kembali gitu. Jadi menurut gue kita jangan sampai salah atau terjebak dalam sebuah pemikiran probabilitas sehingga kita akhirnya membuat atau berpikir bahwa miracles itu mustahil gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngomong probabilitas juga ya banyak banget hal terjadi dalam kehidupan kita yang cuma terjadi sekali. Tapi yang penting adalah buktinya. Buktinya apa hal itu bisa terjadi. Yang penting memang benar itu terjadi itu ya. Sebenarnya gitu ya, sebenarnya ya bisa dicari tahu. Dan bener banget sih tadi kata lu yang pas lu ngomong Big Bang itu bener banget ya. Iya juga ya, make sense juga ya. Yang lu ngomong juga make sense gitu. Jadi nggak cuma yang dia ngomong make sense doang. Jadi kadang kita harus ketika kita dengar orang ngomong sesuatu yang make sense, kita mungkin harus balikin lagi gitu dengan sesuatu yang make sense juga. Maksudnya kayak nggak semuanya kita harus langsung terima gitu aja ya. Wah, mantep banget sih Thor. Penjelasannya Big Bang ya bener juga, itu juga cuma terjadi sekali. Dan kita hidup di dalamnya gitu. Kita hidup di dalam sesuatu yang sekali itu sebenarnya kan. Oke, tapi lanjut lagi soal miracles. Tapi kan mungkin banyak orang yang berpikir, maksudnya mungkin kalau miracles itu lebih sering terjadi, lebih common gitu ya. Sebenarnya kan bukankah itu akan mempermudah untuk orang bisa percaya gitu? Ya betul, bahwa kayak ya secara logika memang benar gitu. Cuma menurut gue kayak balik lagi bahwa sebenarnya kenapa sesuatu itu dibilang miracles, karena itu adalah jarang terjadi gitu. Contohnya misalnya gue kasih contoh kayak misalkan salju di Den.
kita nggak nganggap salju itu sebagai miracle, kenapa? Karena tiap tahun terjadi, misalkan di negara-negara barat ya, pasti bukan Indonesia ya. Cuma maksud gue, itu itu sering kalau terjadi. terjadi di Indonesia miracles. Iya kan? Kenapa kalau itu terjadi di Indonesia miracles? Karena di Indonesia nggak pernah terjadi salju, ya kan? Kecuali kalau mungkin di Papua ya, Papua mungkin masih ada terjadi. Cuman maksud gue, ya itu dia, karena sesuatu itu bisa kita anggap sebagai miracles tuh karena sebenarnya sesuatu itu jarang terjadi. Karena kalau sesuatu itu sudah sering terjadi, dan ada pattern-nya, ada polanya, itu artinya sesuatu itu jadi sesuatu yang alami ya, sesuatu yang biasa. Jadi menurut gue itu pertama. Dan kedua adalah, kalau memang kita nggak percaya bahwa miracles ini ada hanya karena ini jarang terjadi, baik kita kembali lagi sih, kita kembali lagi bertanya sama diri kita sendiri, kita percaya sama Tuhan nggak sih sebenarnya? Gitu. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, dan Tuhan itu adalah sosok yang supernatural, dan Tuhan itu adalah sosok yang menciptakan bumi ini, maka sebenarnya, ya dia terserah dia gitu. Kapanpun dia mau, dia bisa mengintervensi bumi ini kapanpun dia mau, dan kapanpun dia bisa. Jadi kayak, ya bebas terserah dia gitu. Jadi menurut gue, baik lagi, apakah kita percaya sama Tuhan apa enggak. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, berarti sebenarnya miracles itu adalah menjadi bagiannya gitu. Ya bentuk daripada Tuhan menunjukkan dirinya lah ya, seperti yang kata lu bilang gitu ya. Maksudnya baik melalui nabi ataupun Yosua misalnya yang pemimpin, kemudian dia kayak menyetujui sesuatu yang diminta, sehingga itu jadinya jadi memuliakan nama Tuhan juga, karena memang mustahil manusia lakuin kan. Oke, betul. Lanjut lagi nih Thor. Kalau kita langsung ngebahas di New Testament nih sekarang, di Perjanjian Baru. Maksudnya kan kita lihat bahwa Tuhan Yesus mungkin mostly dia nggak bikin miracles yang kayak ngebelah laut merah, atau mungkin sesuatu yang big event, maksudnya kayak tiba-tiba matahari berhenti kayak zaman Yosua. Tapi dia kan lebih banyak yang dia lakukan itu lebih ke arah kayak kesembuhan ya, miracles dalam bentuk healings juga gitu. Maksudnya tuh dia datang, dia menyembuhkan banyak orang. Dia berjalan di atas air cuma sekali, tapi dia sering banget nyembuhin orang. Dibilang tuh kata Yohanes tuh, kalau misalnya mau ditulis semuanya tuh nggak akan cukup nih, semua kertas di bumi nggak akan cukup. Nah, jadi maksud gue tuh di sini kan kita lihat bahwa Tuhan Yesus tuh punya gift of healing yang luar biasa banget gitu. Ini juga salah satu bentuk miracles. Dan banyak ilmuwan dan yang kita juga udah pernah debatin sebelumnya bahwa miracles dalam bentuk healing ini pertama sebenarnya bukan cuma terjadi di agama Kristen, tapi ini juga terjadi bahkan di orang ateis. Yang kita pernah bahas nih, maksudnya tuh di orang ateis maksudnya apa? Maksudnya itu cuman permainan pikiran yang dimana psikologi ngomong bahwa sebenarnya ada namanya tuh psikosomatis. Soma itu kan badan, psikosomatis. Jadi psikosomatis itu artinya adalah penyakit yang disebabkan oleh pikiran gitu ya. Psikosomatis. Jadi penyakit yang berasal daripada pikiran kita. Yang kita sama-sama tahu ya, udah sama-sama clear bahwa stres bisa menyebabkan banyak banget penyakit di dalam tubuh kita, dan memang itu terjadi. Maksudnya memang itu bisa dibuktikan juga. Maksud gue adalah ketika orang datang konseling, dia punya suatu penyakit yang cukup kronik, kemudian psikologis ini bisa ngerubah dia punya belief ataupun dia punya kepercayaan yang membuat dia tuh terintimidasi oleh kepercayaan apa yang dia percaya sendiri. Misalnya dia perasaan bersalah ya. Ini mostly sih perasaan bersalah, dia ngerasa bersalah, akhirnya tubuh kita itu memproduksi hormon untuk menghukum dirinya sendiri. Jadi DNA kita tuh pinter. Ini kalau menurut baik saintis, neurologis, ataupun psikologis, DNA kita tuh pinter. Jadi begitu kita mengintimidasi diri kita sendiri, kita merasa bersalah, kita condemn diri kita ngebully diri kita sendiri, dan kita terima bulian dari orang lain, maka hal tersebut juga jadinya psikosomatis. Jadinya tubuh kita melawan dirinya sendiri. Nah, inilah yang membuat para ateis di luar sana bilang sebenarnya yang Yesus lakukan ini kesembuhan psikosomatis, bukan miracles. Jadi kesembuhan daripada pikiran. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa repentance itu sendiri, metanoia artinya apa? Perubahan pikiran. Benar nggak sih? Maksudnya jadi kalau kita dikaitkan ya intinya ya sebenarnya Tuhan Yesus bukan miracle, tapi dia tuh cuman mengerubah pikiran orang yang dia temui sehingga orang tersebut sembuh. Nah, gimana dengan menurut lu gimana dengan objection yang disampaikan oleh para ateis yang melihat bahwa sebenarnya manusia itu yang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya cuma permainan pikiran, karena yang punya power itu sebenarnya di pikiran kita, mind power, nggak lebih daripada mind power. Betul. Jadi memang itu adalah pertanyaan yang sebenarnya bukan hanya dari penasaran ya, tapi sebenarnya pertanyaan yang memang udah di backup oleh data-data sains yang lu bilang tadi ya. Ada datanya juga. Benar, dan itu pun udah dari banyak risetnya Dan ya, kayak
Kayak di-record juga mengenai kejadiannya, gimana orang bisa sembuh dan segala macam. Dan menurutku adalah kayak hal itu ya mungkin ada beberapa penyakit yang memang bisa sembuh oleh karena psikosomatis. Cuman menurut gue sebelum kita masuk lebih jauh ke arah situ, menurut gue kan kita ngebahasnya mengenai miracles kan. Jadi menurut gue kayak apa ya? Miracles itu kan kita bisa bilang adalah sebagai sebuah unusual event. Ya kan kita bilang kejadian yang tidak biasa kan. Dan kayak jadi miracles itu adalah kejadian yang tidak biasa, tapi yang menurut gue yang perlu kita note bahwa nggak segala sesuatu yang nggak biasa itu adalah miracles. Gitu. Karena menurut gue banyak orang tuh menganggap miracles ini sebagai sebuah tuh gambaran yang besar. Contohnya kayak lu bilang tadi, psikosomatis juga dianggap sebagai miracles dan segala macam. Padahal gitu. Sebenarnya nggak semua unusual event itu adalah masuk dalam psikosomatis. Gitu. Jadi kayak, jadi mungkin itu yang gue mau kita note dulu nih sebelum kita bahas satu persatu. Jadi gue mau mengutip sebenarnya dari apa yang gue baca di dalam buku judulnya I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, itu karangan dari Norman Geisler dan Frank Turek. Jadi di situ dia ngomong bahwa dia bikin kategori itu 6 unusual events yang terjadi. Jadi yang pertama itu, mungkin nanti kita jelasin masing-masing ke depannya, cuman yang pertama itu adalah anomali, itu bisa jadi di alam. Lalu kedua itu adalah magic, sulap, yang kita sering lihat, David Copperfield lah, yang bisa ngambil kelinci dari topi, itu kan juga unusual event kan. Itu sulap. Tapi itu udah clear, itu udah clear. Tapi itu biasa kan karena ya permainan tangan, alat dan segala macam. Lalu yang ketiga itu adalah yang bilang tadi psikosomatis. Lalu keempat itu adalah satanic sign. Jadi emang kekuatan dari si jahat, dari iblis. Kelima itu adalah providence, atau penyediaan Tuhan. Dan kelima itu baru benar-benar miracles. Gitu. Jadi menurut gue ini penting, kenapa? Jadi akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya kejadian-kejadian unusual atau yang nggak biasa ini nggak selalu harus miracles gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget kejadian yang sebenarnya masuknya dalam kategori-kategori lain gitu. Jadi hopefully dengan dibagi 6 kategori ini kita bisa melihat secara lebih dengan porsi yang tepat lah gitu istilahnya.